Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Selain manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta organisme yang tak terlihat oleh mata seperti bakteri, itu juga termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, ada yang tahu? Bertelur. Gimana kamu ini gak belajar tadi malam ya pasti? Yang kedua adalah membutuhkan makanan dan minuman. Siapa yang nggak makan di sini? Ada yang nggak makan? Pasti makan semua ya, karena kalian kan makhluk hidup, pasti makan semua. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh, beradaptasi terhadap lingkungan. Kelihatan nggak itu Bu? Kelihatan Bu. Bisa ditulis nggak Bapak? Kita jelaskan satu-satu ya. Bernapas. Makhluk hidup itu semua bernapas ya, tapi memiliki cara bernapas sendiri-sendiri. Bernapas merupakan, ada yang tahu bernapas itu apa? Boleh ditulis nggak Bapak? Bernapas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Tiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan lisan, burung bernapas dengan, ada yang tahu? Dengan pundi-pundi udara, ya, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kedua apa? Bukan makanan dan minuman. Bukan makanan dan minuman. Ini semua kan makan ya, minum juga kan ya. Fungsi makanan dan minuman ada yang tahu nggak? Fungsi makanan dan minuman itu sebagai sumber energi pertumbuhan serta mengganti sel tubuh yang rusak. Jadi kalau kalian nggak makan nanti kan lemes, terus bisa sakit perut atau gimana kan ya? Misalnya kan gitu. Yang ketiga, ciri makhluk hidup apa? Bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan memindahkan tubuhnya. Manusia bergerak dengan kaki, dengan tangan. Sementara hewan memiliki banyak macam alat gerak. Misalnya hewan mamalia bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, burung bergerak dengan sayap. Gerak pada tumbuhan, kalau gerak pada tumbuhan berbeda ya. Gerak pada tumbuhan terbatas dan terjadi pada bagian tertentu. Misalnya gerak batang menuju datangnya cahaya. Biasanya kan kalau ada tanaman kalau belum dikasih sinar, belum ada matahari nggak bisa berdiri kan ya, ada kan ya. Jadi kalau dia tuh berdiri, dia bergerak karena mengambil
manusia dari sinar matahari kayak gitu. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pertumbuhan bisa dilihat dengan bertambahnya ukuran, tinggi, dan berat. Proses tumbuh berkembang pada hewan hampir sama dengan manusia. Sementara pada tumbuhan, proses tumbuh dimulai dari bibit yang ditanam hingga akhirnya tumbuh berkembang menjadi pohon atau tumbuhan tertentu. Ciri makhluk hidup yang kelima apa? Berkembang biak. Ada yang tahu berkembang biak itu apa? Ada yang tahu? Berkembang biak apa? Nggak ada yang tahu ya? Tulis boleh kok. Berkembang biak merupakan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Dengan kemampuan tersebut, makhluk hidup bisa mendapatkan keturunan. Jadi berkembang biak itu seperti seperti itu. Dia menghasilkan anak atau menghasilkan telur supaya mendapat keturunan gitu. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan keturunan agar jenisnya tidak punah. Jadi terus-menerus harus begitu supaya mendapatkan keturunan agar jenisnya, agar hewannya itu atau manusianya itu tidak punah. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang diterima. Seperti manusia akan refleks menutup mata saat terkena sorot lampu atau cahaya yang mengenai wajah. Hal itu merupakan bentuk peka dari adanya rangsangan berupa cahaya. Atau pada tumbuhan seperti putri malu yang menguncupkan daunnya saat disentuh. Kalian tahu tumbuhan putri malu? Tahu. Ya. Kalau disebut gimana? Malu, Bu. Oh iya, namanya itu putri malu ya. Jadinya kalau disitu langsung gitu. Namanya dia putri malu, jadinya malu-malu gitu. Yang terakhir ciri malu itu apa? Ini yang terakhir ya. Beradaptasi terhadap lingkungan adalah kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi dimiliki oleh semua makhluk hidup. Kemampuan ini bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Ya kayak kita ini. Kalau misalnya di sekolah kan ya, kalau masih baru gitu kan kita mengalami adaptasi kan ya, dia kenal satu sama lain. Kalau nggak kenal nanti kan kita nggak merasa nyaman gitu. Jadinya kita harus beradaptasi, kita harus berkenalan, kita harus menyelesaikan diri dengan lingkungan kita. Biar kita nyaman hidup pada habitatnya. Salah satu contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering akan memiliki daun yang kecil seperti kaktus, atau tumbuhan yang hidup di tempat yang berair akan memiliki daun yang lebar dan tipis seperti tumbuhan teratai. Nah, ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini cuma sampai sini penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada yang ditanyakan? Tidak dulu. Ya, sampai sini aja ya. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Ya, kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, kurang lebihnya ibu minta maaf dan terima kasih sudah menghadiri pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih dan maaf ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.